Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Dan malam hari ini, artis yang ada di samping saya adalah seorang bintang tamu cantik yang juga pernah mengalami konflik dengan sahabatnya, dengan temannya. Iya. Oke, selamat malam Devwita Zumara. Iya, selamat malam. Devwita, jadi gimana ceritanya? Kamu konflik sama teman yang berkaitan dengan pasangan kamu begitu ya? Iya. Jadi? Sebenarnya aku tuh nggak pernah ngenalin teman ini ke pasangan aku. Cuman pernah sih ngumpul bareng, cuma sekali doang kan. Tapi mereka deketnya aku nggak tahu, ternyata emang mungkin di situ siapa yang ngedeketin aku nggak tahu. Tapi setelah itu mereka jadian, ya udah aku mundur. Yang si cowok ini mereka menjalani berapa lama, si cowok ini nyesel mau minta balik lagi sama aku nggak mau. Tapi setidaknya aku udah trauma lah dengan teman. Oke, waktu mereka deket itu masih pacaran sama kamu? Mereka dekat, iya, tapi aku nggak tahu. Mereka main di belakang aku tuh aku nggak tahu. Dan laki-lakinya tahu kalau itu teman kamu? Tahu. Oke, Devwita, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mengalami tekanan batin karena perbuatan keluarganya yang kelewatan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mirna. Serabutan. Dia selalu kalau pulang kerja sering pukul-pukul saya. Jadi sebenarnya dia stres tapi dilampiasinnya ke kamu. Dia mabok Iya. juga dilampiasinnya ke kamu. Iya. Hampir setiap malam kamu jadi dipukulin sama dia. Hampir setiap malam. Terus? Saya dijual. Punya dia. Gak, saya nggak ngerti. Ini ada suami ngejual istrinya ke om-om sama ke siapa tadi kamu bilang? Ke temennya juga. Ini gimana ceritanya? Ada nggak satu kejadian yang kamu ingat? Maaf ya, bukan mau luka kamu, tapi saya pengen tahu lagi di mana dan sampai kejadian seperti itu tuh gimana ceritanya? Pernah sekali. Hah? Saya waktu tidur, Oke. dia datang malam-malam. Gedor-gedor dengan keras pintu saya. Bangun kamu, bangun, bangun sekarang. Saya kan, ada apa? Saya bilang gitu. Pokoknya kamu bangun, dandan secantik mungkin. Gak mau saya mau istirahat. Kamu jadi perempuan jangan kebanyakan mulut kamu. Saya sambil bertahan, saya nahan-nahan. Enggak, saya nggak mau. Ini ada apa? Ini malam-malam. Saya dilempar pakai remote TV. Untung aja nggak kena. Kamu tuh jangan kebanyakan ngomong jadi perempuan, kata dia. Saya, ada apa sih ini? Ada apa?
bilang gitu kan. Pokoknya kamu ikut. Dandan secantik mungkin. Terus? Saya nggak mau diseret sama dia. Udah kamu pakai baju ini. Kamu harus nurut. Kamu harus turutin apa mau saya malam ini juga. Akhirnya saya diseret dengan paksa. Saya dibawa ke tempat, nggak tahu jalan apa, saya tuh lupa. Itu saya tuh disuruh masuk mobil. Dan ternyata di mobil itu ada seorang om. Baik, harapan kamu datang ke sini untuk apa? Saya tuh pengen lepas dari semua ini semua. Saya udah capek banget bener-bener. Pengen selesai semuanya ya. Baik, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa cari solusi buat kamu ya. Kamu datang sama siapa malam ini? Sama ibu mertua saya. Sama ibu mertua kamu. Oke. Kami akan ajak kamu untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mirna, dengan tanggal lahir 23 Agustus 1991 dan mendiami nomor rumah 55. Sosok wanita yang kuat dan tabah dalam menghadapi cobaan. Pikirannya selalu bersih, sehingga membuat auranya terlihat bersih. Namun, di sini saya melihat adanya seseorang yang membuatnya sangat menderita sekali. Saya merasakan adanya pengaruh negatif yang mencoba merusak pikirannya. Entah mengapa, saya merasakan kalau kehidupannya penuh dengan siksaan dan tangisan batin. Selamat malam. Selamat malam Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Selamat malam, dan saya berhadapan dengan Mirna. Anda Mirna namanya. Iya. Saya konfirmasi data dulu ya. Dengan tanggal lahir 23 bulan 8 1991 dan nomor rumah 55. Benar. Mirna ini mengaku rumah tangganya kurang baik dan dia dijual oleh suaminya. Dijual oleh suami. Iya, jadi waktu itu sering berantem, sering cekcok, suaminya sering mabok, lalu sering melakukan KDRT. Bahkan waktu itu sempat satu hari diseret-seret, dibawa keluar, disuruh ganti baju, dibawa lagi masuk dalam mobil, dan dalam mobil itu sudah ada om-om. Ya, makanya sebenarnya datang ke sini dia udah capek sama semuanya. Tinggal di rumah nggak sendirian, tapi sama mertuanya, jadi ayah sama ibu mertuanya. Mira dekat sama ibu mertuanya, sering curhat kepada beliau ya. Gimana pendapat tanggapan kamu, Roy? Ya, jadi sekelihatan kalau dari Mirna sendiri sih, saya merasakan penderitaan dan kegelisahannya udah nggak bisa ditampung lagi. Jadi udah berat banget, tapi bingung mau ngomong sama siapa. Mau solusi juga bingung mau ngapain. Akhirnya cuma diem aja. Jadi Dan itu semacam frustasi ya. dijual. Bener-bener diklaim, maksudnya dideklarasiin. Lu gue jual ya, dengan quote itu. Enggak sih, cuman dia bilang kamu harus bisa temenin orang yang saya temuin kamu sekarang. Kamu harus bisa nyenengin dia. Nyenengin, oke. Dan itu berkali-kali. Ya, lebih dari sekali ya. Oke. Jadi menurut aku itu udah salah sih. Tapi kok entah kenapa setiap kali saya nanya ini, Mirna tampangnya antara depresi tapi juga looks enjoy with it. Baru Aksarum Mirna tampangnya antara depresi tapi juga looks enjoy with it. Kamu menikmati Enggak. No. selama ini, tapi kamu sudah melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri. Iya. Maksudnya ya melakukan apa yang seharusnya. Iya.
mengurus suami, keluarga, rumah, dan memberikan hak suami. Semuanya sudah. Terus aku mau nanya, kalau memang kamu merasa sangat terpukul dengan kejadian kayak gini, kenapa kamu nggak kabur aja? Kenapa kamu menerima aja suami kamu memperlakukan kamu seperti itu? Saya selalu cerita sama ibu mertua saya, minta solusi ke ibu mertua. Ibu gimana seperti ini? Sudah bertahan dulu aja, bertahan, saya bertahan. Hanya demi ibu mertua saya. Jadi ibu mertua cukup menenangkan Iya. kamu ya selama ini ya. Udah ada anak? Belum. Enggak, belum. Oke. Tadi kamu bilang datang ke sini sama ibu mertua kamu Iya. ya? Kalau ada ibu mertuanya partisipan kita, Bang Sofyan, boleh tolong dibawa masuk di depan yang nemenin. Selamat malam Ibu. Malam. Ya, saya Bayu Oktara. Halo, saya Roy Kiyoshi. Ya, Saya mertuanya si Mirna. silahkan. Ya, kita panggil dengan Mirna ya Ibu ya. Ibu namanya siapa? Saya ya. Kita ganti ya dengan Ibu Ana? Ana. Terlalu dekat ya? Ya, tapi ya apa? Ana ya. Oke, Ibu Ana. Ibu Ana cukup dekat dengan menantunya ya. Iya. Dan Ibu juga dekat sama anak Ibu, suami dari Mirna. Dekat. Oke. Ibu Ana, Mirna tadi cerita kalau dia sering sekali mengalami kekerasan di rumah tangganya dan dia sering curhat sama ibu soal Iya. ini. Betul begitu, Bu? Benar, si Mirna sering cerita sama saya, Mas, kalau katanya sih si suka KDRT sama dia. Jangan sebut nama aslinya ya, Bu. Sorry, iya. Kita ganti Kalau- namanya. Dia namanya L. Oke, deket juga ya. Oke. Oke. Oke, nanti kita ganti jadi L ya. Oke, L. That's okay. Oke. Selama ini anak ibu nggak pernah melawan kekerasan ya sebelumnya? Nggak pernah sih, Mas. Dan waktu kecil dididik dengan kekerasan nggak? Nggak, karena saya sayang banget sama dia. Oke. Tapi ibu pernah melihat menantu ibu dipukuli atau dikerasin sama anak ibu? Pernah sih, tapi nggak sekali-sekali pernah yang kelepasan si L-nya mukul, pernah sekali-sekali aku ngelihatnya. Mungkin ibu pikir ini satu hal yang normal. Iya, ada kesalahpahaman kan Suami biasa istri ya, gitu Mas, ya kalau rumah tangga seperti itu. Oke. Seberapa melihat- sering itu dilakukan? Sering. Enggak. Kalau aku ya Mas ya ngelihatnya cuma sekali-sekali sih gitu. Cuman kalau mikirnya sih kan mereka baru beberapa tahun ya Mas ya, baru 4 ya Mirna ya, baru 4 tahun. Jadi mungkin masih ada kesalahpahaman atau mungkin belum kecocokannya belum pas gitu. Ya, tanggapan ibu gimana setelah ibu tahu kalau menantu ibu dijual sama suaminya, sama anak ibu sendiri? Sedih sih Mbak ya. Kalau menurut kamu ibunya gimana, Roy? Ibu Ana ini. Ibu anaknya ibu yang cukup bijak lah dan baik menurut saya. Dan ibu anak ini bisa melindungi Mirna harusnya. Ada kata harusnya. Iya. Kita percaya teka-teki misterinya. Kenapa saya bilang harusnya? Oke. Oke. Ya, tapi nggak habis pikirnya itu sampai dijual istrinya gitu. Iya sih. Uangnya di mana disimpannya suaminya? Buat traktir temen-temennya, mabuk. Mabok. Kamu itu pingin bicara langsung dengan anak ibu. Ya, mana? Di mana anak ibu? Ada Mas, ada anak saya sama suami saya. Biar sekalian aja ke sini, biar Ibu ajak. iya, biar bisa selesai bareng-bareng.
Mirna tahu? Enggak apa-apa sebentar ya. Biar semuanya selesai Kalau Mirna. ribut. Nanti kalau udah gimana? Kan ada ibu di sini. Nanti aku diubah Mirna nggak tahu kalau suaminya ikut juga ke sini. Enggak. Nggak, aku takut. Kenapa ibu Enggak. bawa-bawa sih? Biar selesai Mirna semuanya ya. Ya. Iya Mas ya, minta tolong juga Iya, supaya iya. semuanya kelar. Kalau memang itu jalan yang terbaik, kenapa enggak ya? Tapi coba dulu, saya takut Mirna tuh kayaknya ketakutan banget. Iya, ketakutan sebenarnya. Ini nggak bakal dihajar kan? Mudah-mudahan sih enggak ya. Oke. Bang Sofyan, di depan ada yang namanya tadi yang nemenin ibu ini. Ada laki-laki, 2 orang sama suaminya. Udah tolong dibawa masuk Bang Sofyan. Terima kasih Bang Sofyan. Duduknya dipisahin nggak, Bay? Saya, kita pisahin. Apa-apa nih? Kamu better duduk. Oh, saya sebelah mana? Oh, sini, oke. Mirna benar suaminya ini? Iya. Oke, boleh maskernya boleh diturunin. Mana suaminya yang ini? Mas Al. Iya. Oke, boleh diturunin maskernya, Mas? Ya, untuk memastikan. Oke. Saya punya Udah, firasat apa-apa, turunin buruk, aja. Bay, tentang ini. Oke. Bener ya ini ya? Bener suaminya ya? Iya. Oke, boleh dipakai lagi. Ini suami ibu ya? Ada firasat saya kok nggak Oke. enak ya? Mas, saya mau tanya. Di sini Mirna datang ke Manusia Mata Batin. Dia ngaku katanya sering mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Apa betul Mas L ini sering melakukan KDRT kepada istri? Kita ganti dengan nama samaran L ya. Saya nggak pernah. Ibu Mas L sendiri yang pernah melihat. Betul nggak Bu? Pak, El, kamu tahu nggak? Mirna kesini, dia cuma mau memfitnah kamu. Pak, dia mau memfitnah kita. Ibu kok gini sih, Bu? Dia tadi bilang kalau El suka ngelakuin KDRT ke dia. gini Kalau sih, El Bu. suka jual dia. Enggak, bentar. Biar Bapak juga tahu, si El juga tahu suami. Kamu tahu dia, ini istri kamu ini, dia sudah Kenapa? menjelek-jelekan namamu. Kok Dia bilang Ibu- kalau kamu melakukan KDRT Ibu sama kok dia. gini? Parah ya? Dia bilang Ibu jadi bilang nggak gitu? Sebentar, jadi omong. nggak benar ini Pak. Sebentar, Ibu Mirna. Kenapa kamu jadi muka dua gini? Ibu Bu Ana tadi Mirna? ngomongnya nggak gitu loh. Ibu Benar, Ana. dia seperti itu El. No. Ibu Ana, saya rasa tadi kamu tidak... Padahal anak saya nggak bakalan seperti itu. El tuh nggak bakalan seperti itu. Aku tahu El tuh seperti apa, Ya, nggak Mas. mungkin lah. Nggak mungkin kan, Pak, anak kita seperti itu. Pantesan teman-teman gua sering ceritain ya kalau lu sering jelek-jelekin gua ya. Ibu nggak tahu Ana. diri lu bener. Mir, bener begitu Mir. Mirna, Kamu jangan bilang seperti itu. Tahu Saya nggak, El bingung, tuh Bay. sayang sama kamu, Mirna. Ibu Ana kenapa jadi muka dua tadi gini ya? ngomongnya nggak gitu Ibu loh. ngomongnya tadi nggak kayak gini loh. Ibu malah kayak baik-baik ngomong sama Minantu. Ibu kok sekarang kayak gini bisa Enggak berubah? lah, Mbak, gini ya Mbak ya. Sekarang anak saya tuh nggak pernah tahu kelakuannya dia seperti apa, mungkin seperti itu. Kan ini biar tahu, Bapak juga biar tahu. Jangan gini dong, Bu. Kan kamu fitnah sama anak saya. Fitnah sama anak. Sebentar, saya mau. Dia ada bukan baik. Bukan ya ampun, Ibu. Nggak mungkin saya didik anak saya seperti ini, Pak. Loh, kok jadi muka dua gitu? Jadi gini. Kok gini, Bu? Aneh Lu ya. bini bener-bener lu ya. Bener lu ya jadi gini ya. Ngomongnya tolong pelan-pelan, ya. jangan Tolong, gitu jangan dong, gitu sopan ke dong sama perempuan. cewek. Iya. Ibu. Ibu Ana, saya agak kaget loh dengan perubahan sifat Ibu Ana yang drastis dan seperti bermuka dua. Karena saya tahu anak saya nggak akan seperti itu. Lalu Dia kenapa, Pak? mulai bayi. Anak saya yang melahirkan. Jadi saya tahu dong El seperti apa. Berarti dia dong yang salah, dia dong yang fitnah anak saya seperti itu. Tapi tadi ibu ngomongnya nggak gitu. Ibu. Waktu saya tanya, ibu pernah ngelihat, ibu bilang ibu pernah ngelihat anak ibu melakukan kekerasan sekali-sekali. El tuh sayang sama kamu. Aduh, Bu. Sebentar, saya mau tanya, bapak suaminya ibu Ana ya, kami panggil istri bapak dengan ibu Ana ya, mertuanya ya, mertuanya Mirna dan bapaknya El. Iya, Bapak pernah melihat nggak anak bapak melakukan kekerasan kepada menantu bapak? belum pernah Pak. Sama sekali. Belum pernah Pak. Kalau ngebentak-bentak mah
Pernah. Yang bohong siapa? Normal kan kalau bentak-bentak doang. Normal enggak, saya rasa enggak. Sekali-sekali kan untuk di rumah tangga kan nggak apa-apa Mas, nggak masalah kan Pak, Gimana kalau nggak saya seperti bentak? itu. Tiap hari dia ngelawan suami terus, kurang ngajar Dia terus. ngelawan gimana, Mas? Ya, pokoknya gimana ya, selalu jadi istri nggak pernah nurut. Pergi kemana-mana tanpa izin saya. Pergi tanpa izin, katanya dia jadi istri yang baik loh. Bohong banget itu. Dia melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai istri, memberikan hak Anda sebagai suami. Saya selalu memenuhi semuanya. Apa yang dia minta, semua saya kasih, Mas. Dia bilang katanya dijual ke teman-teman, ke om-om. Oh, Dan Mas El juga mabok-mabokan. lu jangan ngarang-ngarang ya. Kamu nggak boleh fitnah anak saya seperti itu. Mungkin nggak Pak anak Bapak melakukan itu? Saya rasa nggak mungkin, Mas. Bapak pernah ngelihat dia pulang dengan kondisi mabok nggak? Kalau mabok sih enggak. Kalau malam, larut malam, Hah? suka lihat, Mas. Larut malam pernah, tapi dalam kondisi nggak sadar gitu? Enggak pernah. Dia baik-baik, Pak, di rumah. Saya pulang malam lembur loh, Mas. Nggak pernah aneh-aneh loh. Setiap hari saya selalu kabari dia. Lu jangan ngarang-ngarang deh. Suka fitnah banget. Jadi Lu Mbak ini Mirna tahu diri bener loh ya. bohong ke kita semua gitu. Untuk apa sebenarnya bohong soal ini? Kamu nggak usah ngejelek-jelekin nama keluarga kita, bongkar-bongkar aib kita. Ini aib Mirna, aib. Dilihat orang banyak tau nggak? Lu nggak usah. Lu nggak usah. Ini aja anakku ini. Dia mencinta sama kamu sayang. Dia nggak mungkin lakuin itu. Cukup. Boleh aku ngomong nggak? Boleh aku ngomong? Silakan Mirna, silakan. Masuk dulu. Ibu. Boleh aku ngomong? Ya, silakan duduk ya. Ya silakan, Mirna silakan. Ini sebenarnya belum terlalu parah dari dugaannya. Kalian nggak tahu, semua ibu nggak tahu kan? Mas nggak tahu kan? Apalagi Mirna? Selama ini bapak saya ibu. Bohong! Bapak itu nggak usah. Bohong! Lu jangan ngarang. Pak, bener nggak, Pak? Enggak. Bohong itu. Pak, Gua benar. bingung nih, mana yang bener nih? Bener, Pak. Kamu bisa Oke, Roy, sebentar. Beneran bapak. Di mana? Di rumah? Bapak tuh yang bohong. Masih ingat kejadiannya? Masih ingat kejadiannya? Masih, Di rumah? iya. Roy, kamu ngeliatnya gimana? Bener? Bener. Lu jadi bokap nggak tahu diri lu ya? Kagak! Jangan. Usah, men. Itu anakku, itu anakku. Anakku itu. Diam. Bapak, sebentar, Bapak. Jadi istri nggak bisa apa-apa. Berarti bener, Pak. Berarti bener. Apa yang Mirna ngomongin bener. Mirna masih mau bertahan di sini. Di rumah ya. Bapak jangan kurang ajar ya Pak ya. Makanya jadi istri harus bisa. Ngomong apa lu sama nyokap? Diam lu. Lu yang diam! Lo yang diam. Udah. Saya melihat bahwa sangat banyak kesedihan dalam hidup Mirna. Saya tidak habis pikir kalau suaminya setega itu. Ternyata dugaan saya benar kalau ada yang tidak beres dengan ayahnya. Roy, berarti yang diomongin Mirna bener. Semuanya benar, Mirna. Dalam posisi ini semuanya di meja ini yang paling jadi korban dan yang paling benar adalah Mirna. Yang lainnya adalah pelakon yang melakoni drama berpura-pura baik, kemudian bermuka dua, kemudian bapak yang di Mirna. Kurang apa coba Mirnanya? Selama ini kalau nggak gila juga bagus dia. Dia masih penampilannya masih kayak gitu. Bang Sofyan, Bang Oji, tolong dilihat dong Mirna partisipan kita di mana? Aneh banget ya, Roy ya. Iya. Saya takutnya dia malah kenapa-napa main lari ke depan aja lagi. Berarti ada maksud ibunya ini. Berarti selama ini juga Menyuruh ini Mirna bertahan suaminya ya? juga melakukan kekerasan ya?
Benar berarti apa yang dia bilang. Pernah mukul? Saya mau tanya, bukan kekerasan Mas susah untuk ngerti. Pernah mukul istrinya nggak? Saya pernah nampar karena dia pernah ya main belakang lah sama pria lain. Ya saya cemburu lah, Mas. Ibu nggak pernah ngajarin kayak gitu kan? Dia ada keterlaluan. Dia ada keterlaluan, Bu. Tahu nggak ibu kecewa? Kecewa sama bapak, sama kamu juga. Aku juga kecewa sama kamu, Bu. Ibu yang kecewa sama bapak, Aku. kamu kurang ajar. Ini namanya hukum karma. Karma. Yang satu jahat sama istrinya, yang satu dikecewakan sama suaminya. Hukum karma. Sekarang tinggal kalian bertiga deh. Saya mikirin baik-baik. Saya tidak akan memberikan solusi di sini. Kau pernah nyodorin istri kamu ke orang lain ya? Pernah ngasih, masukin mobil, ada om-om, ada orang lain, laki-laki di mobil, pernah? Pernah, Mas. Ya ampun. Saya lakuin terpaksa karena saya butuh uang, Mas. Lah, Gaji saya nggak cukup. Tahan. Tahan, Mirna, tahan. Mirna, tahan. stres aku, Roy. Lalu aja, Pak ya. Aduh. Tolong dijagain dong, jangan biarin dia sendiri. Jadi ibunya Ana, jadi nama si ibu Ana mukanya dua. Ternyata mendapatkan karma melihat suaminya bermain cinta dengan Mirna, meniduri ya. Dan El telah menjual Mirna ke om-om. Sekarang kamu rasanya sakit. Ternyata ayah kamu telah Mirna. Dan kamu, Ibu Ana, kamu orang yang paling muka dua di sini, merasakan sakit dua-duanya. Dan saya di sini bilang sekali lagi dan lagi adalah apa yang ditabur itu yang akan dituai sesuai dengan hukum karma. Bang Oji, partisipan kita gimana? Udah diamanin? Udah diamankan. Oke. Nggak akan ketemu sama mereka dulu kan? Oke. Mas El, Ibu Ana, dan juga suami Ibu Ana. Saya mau tanya Bu, Ibu, tadi Ibu kan dipercaya sama Mirna ya? Ibu selalu jadi tempat curhat, tapi kenapa tadi Ibu bersikap beda ya waktu ada suami dan anak Ibu? Aku nggak mau anakku dijelek-jelekin, Mas. Aku sayang sama Mas. Aku sedih. Tapi ternyata ini kan faktanya, ini kenyataannya Bu. Iya, Mas. Tapi aku nggak terima sedikit pun kalau orang menjelek-jelekan anak saya, Mas. Ya siapapun, orang tua pasti sayang sama anaknya, Bu. Tapi kalau Ibu bela, anak Ibu nggak akan berubah. Nggak seperti itu Bu. Dia nggak akan merasa bersalah. Ibu mau terus-terusan melihat anaknya seperti ini. Melawan kekerasan ke pendampingnya. Ibu kan juga perempuan loh. Nanti bisa aja Ibu punya cucu, dia ngelakuin hal itu juga ke cucu Ibu. Aku sayang sama El, Mas. Aku nggak mau ada orang yang nyakitin dia atau apalagi jelek-jelekin dia. Terus Bapak juga, Bapak... Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran Bapak ya. Itu kan istri anak Bapak sendiri loh. Karena istri saya kan nggak bisa apa-apa, Pak. Itu alasannya. Iya. Dan itu menurut Bapak bisa dibenarkan? Menurut saya bisa. Boleh saya tanya nggak? Berapa kali Anda Mirna? Baru 2 kali, Pak. Baru. Dia bilang baru. Ya udah, ini berarti ini keluarga ini Baik, ada baik. sesuatu yang Terus harus balik. diberesin ya. Kita datang ke sini setelah selesai acara. Yang jelas saya minta Mirna dikasih pendampingan ya Bang Oji ya. Ditemenin, nanti kita bawa ke profesional ya. Tapi Baik. kita saranin ke sana. Tapi buat Siap. keluarga ini jelas-jelas harus bicara baik-baik. Dan ini ada masalah yang harus diselesaikan antara ibu dan orang tuanya nih. Oke. Ibu, anak, dan bapak. Ya ini ya saya dengan ini saya menutup kasus Mirna dengan bad ending.